Oke. Haleluya. Shalom adik-adik. Kayaknya lebih kuat suara Bugem. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Boleh sambil berdiri? Ayo semua berdiri yuk. Haleluya. Bugem mau tanya lagi ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Ayo semuanya yang belum duduk, Bugem harap semuanya duduk yang manis. Oke. Haleluya. Nah, sekarang Bugem mau tanya, ayo semuanya pandangannya ke depan dulu, lihat Bugem dulu. Yang sebelah kanan Bugem, coba lambaikan tangannya. Oke, apakah semuanya pandangannya sudah tertuju kepada Bugem? Kalau sudah, katakan siap. Oke, yang sebelah kiri Bugem, apakah semua sudah melihat ke depan? Oke, haleluya. Nah adik-adik, sebenarnya hari ini kita sedang apa di sini? Sedang Natal. Oh ya? Ayo, Debbie. Kita sekarang lagi apa sayang? Natal. Oke, emang ini lagi Natal kita ya? Nah kalau begitu, kalau semuanya pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng mau Natal, Bugem mau tanya, emangnya apa itu Natal? Ayo siapa yang berani maju ke depan dulu, Bugem mau tanya. Ayo yang berani maju ke depan. Mana mic-nya? Satu orang dulu. Oke, maju dulu ke depan sayang, laki-laki. Oke, Tante Maria dampingi Bugem. Ayo Abang Kevin, perkenalkan dulu namanya siapa? Di sini boleh? Udah boleh. Oke. Abang Kevin, apa itu Natal? Kelahiran Tuhan Yesus. Benar? Benar. Ayo Om Santa tolong dong dikasih hadiah. Oke. Nah jadi kalau bisa jawab nanti berani ke depan, ada Om Santa. Di dalam kantungnya ada banyak hadiah ya Om. Gimana suara Santa Claus Om? Haleluya. Oke. Yohan. Om Santanya menyamping lihat ke depan. Kok susah banget kantongnya dibuka? Oke. Masih disegel. Oke, yang satu lagi perempuan, siapa berani ke depan? Yang perempuan. Oke, Regina, ayo. Regina, menurut kamu apa itu Natal? Natal untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Oke, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Benar? Oke, ayo semuanya beri tepuk tangan buat Kevin dan Regina. Om Santa, kantongnya jangan terlalu kuat diikat. Oke, takut diambil. Ayo dikasih hadiahnya. Oke, ketawanya Om Santa. Wah. Ayo semuanya sekolah minggu gimana ketawanya? Luar biasa, beri tepuk tangan dulu untuk sekolah minggu yang pintar-pintar. Oke. Nah, tadi Bugem belum kenalan, semua udah pada kenal sama saya? Siapakah aku? Siapakah namaku? Bugem. Coba yang tahu nama Bugem satu laki-laki maju ke depan. Kalau yang sudah nanti gantian sayang. Yang perempuan satu ke depan. Ayo maju ke depan yang sudah. Oke. Ayo, siapa namanya sayang? Ibu Maria.
Maria. Oh, Maria ini orang apa saya ya kira-kira? Apa orang bule? Orang apa sayang? Orang Batak. Marganya apa? Marganya apa? Pangaribuan. Panggabe? Panggabean. Oke, siapa tadi? Coba ulangi. Ibu Maria. Nama lengkapnya? Oke, Regina tadi sudah. Olive, apa sayang? Iya, maju. Oke. Siapa namanya? Maria Panggabean. Nama suamiku? Yusuf. Oke, siapa sayang? Pak Besron. Oke, Om Santa kasih ketiganya. Semuanya pintar. Mari. Sudah berani maju ke depan. Nah, Om jangan kasih satu-satu lah, Om 2. Oke. Oke. Iya, ketawa lah Om. Nah, kita lanjut ya. Ayo semuanya pandangannya ke depan anak sekolah minggu. Yang belum duduk ambil kursinya sayang. Oke, nanti Bu Gem yang duduk, kamu yang maju ke depan, mau? Oke, nah di sini Bu Gem ada punya hadiah. Hadiahnya ada satu ini. Nah, kira-kira kalau Bu Gem mau kasih kalian hadiah, mau buka yang mana dulu? Yang ini atau yang ini? Wih. Hah? Alkitab dulu. Enggak mau yang ini. Oke, Bu Gem mau tanya dulu, semuanya pintar, amin. Nah, ini warnanya apa? Hitam. Bahasa Bataknya apa? Nah, bahasa Inggrisnya? Black. Nah, yang ini warnanya apa? Hah? Pink atau ungu? Sepakat ungu ya? Oke, ungu. Bahasa Bataknya apa? Enggak tahu ya? Nanti cari tahu ya di kamus bahasa Batak. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Oke, purple. Nah, jadi kita mau sepakat buka yang mana dulu? Alkitab. Oke. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Semuanya mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang apa tema Natal kita hari ini? Udah biar aja. Ayo. Oke Tante Jacqueline. Ayo baca sama-sama, tema Natalnya adalah dari kaum terkecil bangkit seorang pemimpin dan memerintah sebagai raja. Siapa dia? Yesus. Oke. Nah, ayo dibaca dulu Mika 5 ayat 2 sama-sama suaranya. Daripadamu akan bangkit bagiku purbakala, sejak dahulu kala. Nah, tante-tante, tolong diperhatikan siapa anak yang baik dengar firman, siapa yang paling rapi. Nanti dikasih hadiah, tantenya tolong catat satu laki-laki dan satu perempuan. Oke, nah adik-adik, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil. Ayo semua terkecil. Oke. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Oke, ayo coba next tante. Nah, tahu nggak adik-adik, kalau kita adalah anak-anak Tuhan
Oke, yang anak merasa anak Tuhan Yesus angkat tangannya. Oke, di sini kita belajar mengenai firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus tadinya dari kaum yang terkecil, artinya masih banyak kaum-kaum yang luar biasa, besar atau luar biasa diberkati. Oke, tapi Tuhan kita dia dari kaum terkecil. Tahu maksudnya dari kaum terkecil? Tadinya daerahnya daerah tidak masuk peta mungkin, atau kalaupun masuk kecil ya. Nah, jadi itu pun Tuhan kita bisa menjadi seorang pemimpin atau siapa di sini yang mau menjadi pemimpin? Cita-citanya mau jadi bos, mau jadi pemimpin atau jadi kepala? Oke, angkat tangannya. Wih, banyak. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, yang mau jadi pemimpin, ada firman mengatakan di Ulangan 28 ayat 13. Ayo baca sama-sama. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan... Nah, hari ini dan sekarang kita lagi apa? Mendengarkan Jadi kalau kalian sudah Bugem sampaikan firman berdasarkan Alkitab kita, berarti nanti kalian harus melakukannya. Supaya kita diangkat naik menjadi kepala, bukan ekor. Tahu kan menjadi kepala nanti kalau ada kalian misalnya lagi pramuka, tiba-tiba dibilang begini, ayo Emma kamu yang jadi memimpin. Bisa Emma? Bisa? Bisa. Karena Tuhan kita menjadikan kita kepala bukan ekor. Nah, jadi di sini Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Nah, bentar ya. Oke. Nah, sekarang Tuhan menjadikan kita kepala atau pemimpin bukan ekor. Bugem mau semuanya bikin gerakannya. Tuhan, ayo lihat semua ke Bugem. Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Ayo semua bangkit berdiri. Ayo semuanya, ayo tante-tante, ayo praktekkan di depan. Tante Maria, Tante Nay. Oke, sama-sama ya. Tuhan menjadikan kita kepala bukan lagi. Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Ayo sekolah minggu. 1, 2, 3 suaranya. Oke, lagi satu laki-laki satu perempuan boleh maju ke depan. Gantian orangnya, jangan itu terus. Ayo sayang, Jesslyn ya namanya. Gantian ya sayang. Oke, Chelsea. Oke, nggak apa-apa, 2 perempuan. Nanti setelah Oke, 3. Ayo sayang. Ayo semuanya bikin gerakannya satu-satu. Chelsea dulu. Ayo suaranya bikin mic-nya tante. Ayo lihat sudah benar atau tidak gerakannya. Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Oke, ayo Jesslyn. Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Oke, Ichel. Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Ekornya gimana Kak Ichel? Coba digoyang-goyang ekornya. Oke. Oke, ayo. Tuhan menjadikan Gerakannya Kak Karin. Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Belum lengkap, bikin gerakannya sayang. Tuhan menjadikan kita Bikin kepala bukan ekor. Kepalanya mana sayang? Pegang kepalanya. Kepala bukan ekor. Ekornya gimana? Oke, Om Santa. Oke, ayo.
Mana suaranya Om Santa? Sambil ketawa. Oke. Ayo dibagi Om Santa. Oke, silakan duduk yang sudah. Ketawa lagi Om Santa. Ketawanya Om Santa. Oke, sekolah minggu ketawa Om Santa gimana? Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, next. Nah, Buge mau tanya, pernahkah adik-adik menjadi seorang pemimpin? Nah, dalam pemimpin apa Bang Kristiano? Pemimpin pramuka. Oke, ada lagi yang pernah memimpin? Apa lagi? Belum ada, cuma Kristiano. Oke. Nah, tahu nggak adik-adik? Ternyata di 1 Timotius 4 ayat 12 bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam, baca sama-sama. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. baca ulang semuanya, Buge mau dengar suaranya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Amin. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, kalau kita mau jadi kepala Olive, dengarkan Bu Gem. Nah, kalau kita mau jadi kepala Kevin, nah kita harus menjadi walaupun kita anak-anak, firman Tuhan gak bilang, oi orang dewasa kamu harus melakukan kebaikan, tapi kepada anak-anak juga. Jadi dalam perkataan, oke boleh ada yang ini Bu Gem mau tanya, kalau kita jadi teladan dalam perkataan berarti kita harus apa? Berbuat apa? Berbuat baik dalam hal berbicara. Oke, jadi kita harus menjaga perkataan kita. Oke, semuanya pegang mulutnya, katakan, aku harus menjaga perkataanku. Aku harus menjaga perkataanku. Oke, jadi tidak ada lagi kata-kata Kata-kata kotor. Oke, tidak ada lagi kata-kata Makian. Tidak ada lagi kata-kata untuk Mengejek. Siapa di sini yang masih mengejek temannya? Siapa ya? Ayo, coba lihat aja kiri kanannya, lihat aja. Jangan ngomong, lihat aja. Oke. Nah, dan juga dalam tingkah laku. Kalau dalam tingkah laku berarti kalau Bu Gemnya di depan atau tantenya sampaikan firman, semuanya harus duduk yang baik. Harus rapi. Oke, Tante. Nah, adik-adik, dalam kesetiaan dan dalam kesucian dan juga dalam kasih. Nah, kasih ini, kasih antar teman boleh, kasih antar orang tua. Siapa di sini yang mengasihi orang tuanya? Oke. Ayo Brandon, bukti kasihmu kepada papa mama apa sayang? Ayo, apa? Mau nyalim, sekedar salim habis itu kabur disuruh cuci piring gitu. Enggak ya? Oke. Nah, siapa lagi ya? Buge mau teropong dulu dari sini. Anak Bekasi mana ini anak Bekasi ya? Yang Bekasi angkat tangannya dulu Bekasi. Bekasi. Oke, Icel. Ayo Icel, kakak Icel. Ayo kakak Icel. Kamu sayang mama? Ayo ke depan dia. Ayo sayang. Yeay. Ayo ke depan dulu. Kakak Icel sayang papa mama tidak? Sayang. Nah kalau sayang biasanya bukti sayangnya Icel itu bagaimana sama papa mama?
Udahnya ke kampung. Aduh. Oh. Jangan ke kampung. Papa mamanya sayang juga sayang. Nah kalau Icel sayang sama Uda kan papanya juga ya. Nah apa yang Icel lakukan sama Uda? Aku kangen Uda. Kangen Uda. Nanti ya setelah ini. Semoga Nah Udanya berarti bukti sayangnya kamu. Ya sayang? Aku bantuin mama. Kamu bantuin mama ngapain sayang? Kalau mama lagi kesulitan. Oke, tepuk tangan dulu. Ayo coba dulu yang mana mamanya peluk dulu. Ayo sayang peluk dulu mama yang kamu bantu dalam kesulitan. Itu. Panggil dua-dua mamanya. Panggil dua-dua mamanya. Mamanya ada dua, nggak apa-apa mamanya coba maju ke depan. Icel sayang dua-duanya. Ayo, kedua Ayo. mamanya maju. Ayo coba Icel bilang, aku sayang mama. Aku sayang mama. Oke, peluk mamanya sayang. Oh. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, bukti kita adalah anak-anak Tuhan, kita mempunyai keluarga yang saling menyayangi. Mama sayang sama papa, papa sayang sama mama. Mama sayang sama kita anak-anak, kita juga harus sayang. Oke adik-adik. Nah next. Tante. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi kepala? Tadi kita semua mau jadi kepala bukan ekor ya. Nah kita mau jadi pemimpin yang baik. Terlebih hidup kita juga diubahkan. Nah bagaimana? Ayo baca sama-sama. Kita harus meneladani hidup Yesus. Kepemimpinan Yesus yang walaupun sebagai raja hidupnya berbeda dari dunia ini. Nah adik-adik, Bu Gem ada punya suatu cerita. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan? Siapa di sini percaya kalau Tuhan Yesus adalah sempurna? Siapa di sini yang mau Tuhan Yesus jadi teladan dalam hidupnya? Artinya, apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita harus bisa mengikuti. Kalau Tuhan Yesus lakukan A, kita harus lakukan A. Tuhan Yesus lakukan B, kita B. Bukan Tuhan Yesus lakukan A, kita malah pergi ke B. Paham? Nah, sekarang Bu Gem punya cerita. Mau dengar? Oke, ayo semuanya. Siapkan pendengarannya semuanya. Tepuk diam. Oke, jangan Bu Gem dengar suaranya. Oke, Bu Gem mau menceritakan tentang seorang pemimpin, yaitu seorang raja, tentang keberadaan raja. Bu Gem ambil dua contoh, ada raja yang seperti umumnya raja. Kelakuannya bertindak sebagaimana seharusnya raja. Sebagaimana umumnya raja. Tapi ada lagi raja yang semua yang dia kerjakan berbanding terbalik dengan raja-raja lakukan umumnya. Oke, siapkan hatinya, siapkan pendengarannya, duduk diam. Tahukah adik-adik, kalau Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang melakukan semua yang berbeda dari apa yang dunia lakukan. Dia sungguh menjadi contoh bagi hidup kita, dia menjadi terang bagi jalan kita,
dan biarlah dia menjadi teladan kita. Mari katakan, Yesus teladan hidupku. Lebih keras, katakan, Yesus teladan hidupku. Yesus teladan hidupku. Nah, tahu enggak adik-adik bahwa Yesus itu yang kelahirannya kita rayakan hari ini itu telah dinubuatkan pada zaman perjanjian lama. Oke, slide-nya Tante. Oke. Nah, di dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia siapa? Yesus atau Immanuel. Nah, itu di zaman perjanjian lama telah dinubuatkan. Katakan dinubuatkan. Dinubuatkan. Dan itu tergenapi di zaman perjanjian baru. Kita baca di Lukas 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja, baca, atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bahwa kerajaan Tuhan kita tidak akan berkesudahan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih hidup Yesus kita itu yang menjadi teladan bagi kita? Mari sama-sama kita persiapkan, kita dengarkan. Nah, tahu gak adik-adik? Raja yang pada umumnya adalah raja lahir dari keluarga kerajaan, dia lahir dengan tempat yang terbaik. Segala sesuatu yang diperlukan raja telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Baik semua mahkotanya telah dirancangkan, semua apa yang dibutuhkan telah disiapkan. Nah, sementara Yesus yang menjadi raja kita lahir di kandang domba. Yesus lahir di kandang domba. Karena apa? Adik-adik tahu enggak? Pada waktu itu, pada saat Maria sudah hamil besar, dia jalan sama Yusuf, mau cari penginapan, tidak ada satupun penginapan yang terbuka, yang available, yang tersedia untuk mereka. Akhirnya, karena Maria hendak melahirkan, dia melahirkan Yesus di kandang domba. Oke, Yesus lahir di mana? Kandang domba. Nah, di Lukas 2 ayat 7 kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, Lukas 2 ayat 7. Di slide-nya. Atau sebentar ya. Tidak ada sayang. Lukas 2 ayat 7. Nah, Bu Gem bacakan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, ia di sini maksudnya Maria, lalu dibungkusnya dengan lampin dan juga katanya dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, di kisah ini, di firman ini mengatakan bahwa benar adanya Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Oke, dan tahukah adik-adik, ayo semuanya tetap diam. Nah, tahukah adik-adik, raja pada umumnya lahir dengan suara riuh, ada suara rebana, ada suara rebana, ada suara trompet, karena rajanya telah lahir. Oke. Dan adik-adik tahu bahwa Yesus kelahirannya di kandang domba juga diiringi dengan riuh, bunyi-bunyian, yaitu dari suara domba. Tahu suaranya bagaimana? Oke. Tuhan melakukan sesuatu hal yang berbanding terbalik yang dilakukan pada sebagaimana raja yang dilakukannya. Nah, tahu nggak adik-adik?
Apa maksud Tuhan Yesus? Ayo semuanya lihat ke depan. Apa maksud Tuhan Yesus? Apa arti Yesus lahir di kandang domba? Artinya, dia sebagai raja yang mempunyai alam semesta. Dia menanggalkan semuanya itu, dia merendahkan hati. Merendahkan hati. Kurang kuat merendahkan Hatinya. yang sebelah kiri merendahkan. Hatinya. Jadi kita anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu harus rendah Hati. Tidak boleh Tidak boleh sombong. karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang rendah hati. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Oke. Nah, raja pada umumnya adik-adik melewati hari-harinya dengan orang bangsawan. Mereka menjalin hubungan kerajaan dengan kerajaan yang lainnya. Mereka menghabiskan keseharian mereka dengan makanan yang mewah, minum. Kali raja ini menunjukkan, menampilkan hartanya kepada kerajaan-kerajaan yang lain. Tetapi tahukah adik-adik, Tuhan Yesus kita menghabiskan kesehariannya sejak dia kecil. Dia menghabiskan waktunya di bait Allah dengan bertanya jawab dengan alim ulama. Bahkan dia setelah dewasa, dia melayani bersama murid-muridnya. Mari, selanjutnya, adik-adik tahu bahwa raja pada umumnya sejak dia lahir bahkan sampai dia selama pemerintahannya, dia menghabiskan waktunya dengan perawatan. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kakinya, semua dibersihkan oleh dayang-dayang, oleh semua pembantu-pembantu dalam kerajaan. Dia manicure kukunya, ayo semua lihat kukunya sudah bersih. Dia pedicure. Apapun yang dia mau, dia tinggal perintah. Ambilkan aku itu, ambilkan aku ini, taruh ke sana, taruh ke sini, ambil makanku, suapin aku. Tetapi tahukah adik-adik semua, Tuhan Yesus melakukan hal yang terbalik dari itu semua. Dia datang ke dunia, membasuh kaki murid-muridnya. Dia melayani. Dia menjadi contoh bagi murid-muridnya. Sebagaimana kita yang anak-anak Tuhan harus jadi berkat di sekeliling kita. Amin. Coba semua pegang dadanya, pegang hatinya. Semua pejamkan matanya. Semua ikuti doa Bugem. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Semua keluarkan suaranya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Malam ini, hari ini, Hari ini ubahkan aku. ubahkan aku. Aku mau Aku mau menjadi seperti Yesus. Menjadi berkat menjadi berkat dan melayani. dan Melayani Tuhan melayani Tuhan dan juga dan juga dalam keluarga. dalam keluarga. Dimulai dari aku Tuhan. Mulai dari aku Tuhan. Pakai aku Pakai aku jadi berkat dalam kemuliaan-Mu. jadi berkat dalam kemuliaan. Amin. Amin. Dia membasuh kaki murid-muridnya adik-adik. Dia menanggalkan segala kemewahan, segala nikmat dunia. Yesus bukan tidak bisa melakukan itu semua sebagaimana raja yang pada umumnya lakukan. Tapi dia mulai jadi teladan bagi hidup semua manusia. Teladan bagi hidup kita. Amin. Dan karena dia telah dinubuatkan menjadi seorang raja jauh sebelumnya, sebelum zaman perjanjian baru, para serdadu-serdadu
para serdadu-serdadu pasukan kerajaan mengolok-olok Yesus. Mereka bilang, kamu itu tidak apa-apanya, atau mereka mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Dan tahukah adik-adik, raja pada umumnya masuk ke tengah kota disambut dengan suara sorak-sorai dari kerajaannya, dari warganya, dari penduduk-penduduknya. Mereka bilang, hiduplah raja, hiduplah raja, hiduplah raja, hidup raja yang mulia, hidup raja yang mulia. Tetapi tahukah adik-adik, Tuhan Yesus dibawa ke tengah-tengah kota, tetap dilakukan dengan suara riuh, suara sorak, suara yang riang, suara yang besar. Tetapi yang dikatakan adalah, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yesus lahir ke dunia. Kisah hidupnya telah dinubuatkan bahwa dia menjadi raja yang akan mengakhiri hidupnya dengan disalibkan. Tetapi tahukah adik-adik, bahwa raja yang kita sembah, dia akan hidup kembali. Dia bangkit dari maut, dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk memberikan kita keselamatan seperti yang dia telah janjikan. Menyediakan tempat kita di surga. Amin. Amin. Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Amin. Amin. Sebab itu, mari sama-sama serukan, Yesus, engkaulah rajaku. Yesus, engkaulah Lebih kuat rajaku. lagi katakan, Yesus, Yesus, engkaulah rajaku. engkaulah rajaku. Pemimpin hidupku, Pemimpin hidupku, teladan hidupku. teladan hidupku. Aku percaya padamu. Aku percaya Haleluya, padamu. beri kemuliaan bagi Tuhan Haleluya. kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi adik-adik semuanya, yang tadinya hidupmu bertentangan dengan firman, firman bilang jangan malas, kamu malas, segeralah berbalik. Kamu menjadi orang yang rajin. Tadinya kamu suka melawan orang tua, berbaliklah menjadi orang yang taat kepada orang tua. Ayo semuanya, kalau tadinya kamu suka melawan orang tua, kamu menjadi orang yang, suaranya mana? Kurang kuat. Kalau tadinya kamu suka berkata-kata kotor, maka sekarang sejak kamu terima Yesus, kamu menjadi orang yang penuh kasih. Sebab firman Tuhan berkata apa? Roma 12 ayat 2 katakan, ayo baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab itu kita harus berubah. Kalau mamanya suruh cuci piring, kita harus bukan dibanting ya, harus dibantu. Oke, jadi semuanya harus dengar-dengaran. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan adik-adik semuanya. Lebih lagi Buge mau dengar sorak-sorainya, katakan haleluya. Oke, haleluya. Ayo semua pelayan-pelayan Tuhan boleh naik ke depan singer semuanya. Ayo singer boleh maju. Mari sama-sama katakan, Bapa sentuh hatiku.
Betapa ku mencintai. Ayo semuanya nyanyi ya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Segala yang telah terjadi. Oh, tak pernah sendiri. Tak pernah sendiri. Amin. Jalani hidup ini selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari. Betapa Ayo semua, ku semua pejamkan matanya, menyadari. semua nyanyi anak-anak. Ayo sayang, semua tutup matanya. Di dalam hidupku ini Amin Tuhan. Kau selalu memberi Rancangan terbaik. rancangan Percaya kalau Tuhan terbaik. merancangkan segala kebaikan atas Oleh hidup. karena kasih. Oh Tuhan, Bapa. Semua angkat tangan, katakan Bapa. Tuhan Yesus ada di sini. Sentuh hatiku. Tuhan Yesus akan memberkatimu adik-adik sekolah minggu. Amin. Tuhan Yesus akan mengubah hidupmu. Maka semua angkat tangan, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kau membantu, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Oh Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Tuhan berkati mereka. Ora batakaya nama ya ralama sakaya nama. Air mengalir yang lebih kuat lagi. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, Tuhan mengasihimu. Tuhan menyertaimu adik-adik sekolah minggu. Tuhan jamah hati anak-anak ini. Jamah Tuhan Yesus berkati mereka. Di hari ini kami merayakan kelahiran. Biarlah Tuhan ada di hati mereka, lahir di hati mereka, sehingga mereka menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang taat kepada orang tua, anak yang setia beribadah. Yes, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus mengalir di tempat ini. Yes Lord, yang tiada pernah berhenti. Semua tutup mata, semua tutup mata, semua tutup mata. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dia ada di sini, Dia mengasihimu. Oleh sebab itu berdoalah kepada Tuhan Yesus. Apa cita-citamu? Apa permohonanmu di hari Natal ini? Doakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku percaya Aku percaya Engkau adalah Tuhan Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni dosaku. ampuni dosa. Kadang aku melawan orang tua. Kadang aku melawan orang tua. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kadang aku nakal. Kadang aku nakal. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kadang aku berbohong. Kadang aku berbohong. Pernah aku mencuri. Pernah aku mencuri. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Ampuni dosa aku Tuhan. Mulai hari ini Mulai hari ini aku berjanji aku berjanji jadi anak yang baik, jadi anak yang baik, anak yang jujur, anak yang jujur, anak yang mengasihi orang anak yang tua. mengasihi orang tua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati hidupku, berkati hidup, berkati orang tuaku, berkati orang tua. berkati keluargaku. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Semua berdoa, semua berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita juga tetap berdoa buat anak-anak kita supaya mereka dijamah Tuhan. Saya minta orang tua yang ada di sini mendampingi anaknya. Saya minta temui anakmu, doakan mereka. Saya minta orang tua yang hadir mendampingi anak-anaknya. Mari sekarang berdoa untuk anak-anakmu. Yes. Para pendoa juga boleh dampingi.
Saya minta orang tua yang ikut di sini, temui anakmu, doa sama-sama. Didik mereka berdoa mulai dari kecil. Tuhan Yesus, jamah keluarga, berkati keluarga Tuhan. Bapa, satu hati, Tuhan berkati. Ayo berdoa, berdoa. Orang tua doakan anakmu, doakan anakmu. Di rumah Tuhan, di gereja ini, berkati dia. Ucapkan doa yang baik, ucapkan berkat. Oh, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus berkati. Tuhan, Roh Kudus mengalir. Tolong orang tua yang lain, bantu doakan para pendoa, pelayan, Cikuin, bantu doa. Lihat anak yang tidak ada keluarganya, doakan. Anak yang tidak ada keluarganya didoakan. Guru sekolah minggu aktif, guru sekolah minggu aktif. Doakan anak yang tidak ada orang tuanya. Hari ini Tuhan akan mengubah hati mereka, biar menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Pernah Bapa, Bapa, Tuhan mengasihimu. Kabar-kabar, terus nyanyi, terus nyanyi, terus nyanyi. Ora bataka ya rabasakai. Tuhan berkati anak-anak ini. Berkati, Tuhan mengasihimu adik sekolah minggu. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu. Tuhan, kasih Bapa mengalir buat anak ini. Kasih Bapa mengalir. Tuhan Yesus hadir di hati mereka. Tuhan Yesus hadir di hati mereka. Berkati, 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 berkati. Bapa, berkati adik-adik ini. Mengalir berkat dari sorga. Yesus tinggal di hati mereka. Yesus hadir di hati mereka. Urapan itu mengalir. Urapan itu mengalir. Terima, 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 terima. Adik-adik sekolah minggu, buka hatimu, berdoa, panggil Yesus, panggil Yesus. Haleluya. Bapa, Bapa, kalau engkau kehilangan kasih Bapa, ada Tuhan Yesus yang jadi Bapa yang baik bagimu. Ada Tuhan Yesus yang jadi Bapa yang baik bagimu. Mulai hari ini jangan takut adik-adik. Mulai hari ini jangan takut, jangan nakal. Jadilah anak yang baik. Mulai hari ini ingat ada Tuhan Yesus yang lahir dalam hidupmu. Ada Tuhan Yesus yang memberkatimu. Yes Lord. Urapi, urapi. Yes Lord. Kasih Bapa mengalir, kasih Bapa mengalir, kasih Bapa mengalir. Jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang takut akan Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Oh, iya Aba Bapa, ini aku. Iya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah salur. Tuhan memberkati engkau. Jadi anak yang baik, jadi anak yang hebat. Tuhan mengurapi engkau. Kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir. Kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Ya Aba Bapa, berkati Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang baik memberkatimu. Tuhan Yesus yang baik akan membuat engkau berhasil. Jadilah anak yang dahsyat. Jadilah anak yang kuat. Jadilah anak yang tidak perlu malu. Jangan minder dengan teman-temanmu. Jangan minder dengan keadaan keluargamu. Mungkin engkau dari keluarga yang sederhana. Mungkin engkau melihat keluargamu miskin. Tapi jangan minder. Engkau punya Tuhan Yesus. Engkau punya Tuhan Yesus. Engkau punya Tuhan Yesus. Engkau punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di hatimu. Tuhan Yesus tinggal dalam hatimu. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Jadi anak yang baik. Jadi anak yang diubah Tuhan. Yes. Jangan minder, jangan takut. Jangan lagi jadi anak yang nakal. Percaya Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan yang menyertaimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ayo semua nyanyi.
Ku mau cinta Yesus, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Angkat tangan semua. Angkat tangan semua. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Tuhan berkati Bapak ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan membuka jalan yang tertutup bagimu. Tuhan memberkati engkau sebagai Bapa yang baik. Tuhan membuka jalan yang tertutup. Tuhan memberkati engkau dan anak istrimu. Tuhan menjauhkan engkau dari segala yang jahat. Buka hatimu. Banyak berdoa duduk di kaki Tuhan. Saya berdoa urapannya mengalir. Tuhan memberkati hidupmu. Atas pekerjaanmu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengalir berkat-Mu. Haleluya. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba. Berkati Tuhan. Jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang takut akan Tuhan. Jadilah anak yang suka berdoa dengan rencana. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mereka jadi anak yang takut akan Tuhan. Doa kami materaikan dalam nama Yesus. Mereka tidak akan terhilang dari Yesus seumur hidupnya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan memberi persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke, kami kembalikan kepada Tante Maria dan Tante Nay.